Berikut penampakan pesawat kiamat milik Vladimir Putin telah lepas landas dan disebut anti nuklir. Sebuah pesawat anti nuklir milik Rusia tampak lepas landas di langit Moskow, Rusia. Pesawat kiamat sebutannya dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia. Menurut media pemerintah Rusia, pesawat model baru ini memiliki kemampuan untuk menahan ledakan nuklir. Fungsinya sebagai pos komando dan kontrol udara potensial bagi pejabat tinggi saat kondisi bencana, juga konflik bersenjata nuklir. Laporan penerbangan itu armada milik Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut telah menimbulkan kekhawatiran khusus bahwa perang nuklir bisa terjadi di tengah konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Dikutip dari Express.co.uk pada Jumat 4 Maret, data dari Flight Radar 24 menunjukkan sebuah pesawat dengan kode RSD-980 yang digambarkan sebagai Rossiya atau Skuadron Penerbangan Khusus beredar di atas Moskow. Data menunjukkan bahwa pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Moskow Vinokovo pada pukul 16.16 waktu setempat. Dan jalur penerbangan menunjukkan pesawat melakukan banyak sirkulasi di wilayah udara di atas Moskow. Pesawat tersebut berada dalam 3 jam 41 menit dan kembali mendarat di Bandara Internasional Moskow Vinokovo. Menurut kantor berita pemerintah RIA Novosti yang mengutip sebuah sumber di Kompleks Industri Militer Negara, mengungkap pengerjaan pesawat kiamat generasi ketiga tersebut dilakukan di Voronezh pada Juli tahun lalu. TAIS Outlet lain yang dikelola negara Rusia juga mengatakan pesawat baru didasarkan pada Il-96-400M, sebuah pesawat yang dirancang Soviet dan akan menggantikan armada Il-80 Rusia saat ini. Berbeda dengan model yang menjadi dasarnya, pesawat kiamat tidak memiliki jendela yang dimaksudkan untuk melindungi mereka yang ada di dalamnya dari ledakan nuklir. Pesawat kiamat dapat beroperasi sebagai pusat komando dan kendali udara yang dapat digunakan untuk mengevakuasi pejabat tinggi dalam keadaan darurat. Pesawat tersebut dilengkapi dengan teknologi untuk mengarahkan angkatan bersenjata jika terjadi bencana seperti perang nuklir. Satu-satunya negara yang telah merancang dan memproduksi pesawat semacam itu adalah Amerika Serikat dan Rusia. Menurut Angkatan Udara, pesawat kiamat dilindungi oleh gelombang elektromagnetik, terlindungi dari efek nuklir dan termal. Teknologi satelit yang digunakan di dalam pesawat juga menawarkan kemampuan komunikasi di seluruh dunia. Perang Rusia versus Ukraina sedang berkecamuk sejak hari Kamis yang lalu. Kedua negara saling berlomba-lomba memamerkan kecanggihan teknologi untuk saling mengalahkan satu sama lain. Rusia dengan kekuatan armada tempur serta teknologi modernnya bisa dibilang lebih unggul dibandingkan militer Ukraina. Salah satu senjata perang Rusia yang digunakan untuk menggempur Ukraina adalah rudal kaliber. Melansir dari ABC News, rudal kaliber digunakan oleh militer Rusia untuk menyerang fasilitas militer Ukraina. Akibatnya, sejumlah fasilitas militer maupun senjata perang yang ada di tempat tersebut menjadi hancur lebur. Karena lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman penduduk, beberapa rumah serta gedung-gedung sipil juga hancur setelah terkena ledakan rudal kaliber. Selain itu, beberapa tentara serta warga sipil pun turut menjadi korban keganasan rudal kaliber. Selengkapnya dapat dibaca. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs Interesting Engineering, rudal kaliber merupakan sebuah rudal yang bisa menghancurkan target dari jarak jauh. Diperkirakan radius jangkauan rudal dengan nama seri D3M14 kaliber ini mencapai 1.500 sampai 2.500 km. Rudal kaliber sendiri termasuk satu di antara beberapa alutsista pertahanan militer Rusia yang termasuk kategori paling tinggi. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat rudal kaliber memiliki kemampuan yang ofensif dan dapat memberikan kerusakan yang signifikan kepada target. Setelah itu, rudal kaliber juga memiliki kecepatan terbang supersonik sehingga akan sulit bagi target untuk menghadang laju rudal ini. Lebih lanjut, rudal kaliber tergolong sebagai senjata perang yang bisa dibawa kemana-mana alias portable. Rudal kaliber bisa disematkan di banyak kendaraan perang termasuk salah satunya kapal selam. Bahkan kendaraan perang yang ukurannya kecil sekalipun bisa digunakan sebagai peluncur rudal kaliber. Maka dari itu tidak mengherankan jika saat ini negara pimpinan Vladimir Putin tersebut cukup sering menggunakan rudal kaliber untuk menyerang Ukraina. Kedepannya jika perang Rusia-Ukraina tak kunjung mereda, bukan tidak mungkin jumlah rudal kaliber yang diluncurkan Rusia akan semakin banyak. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan penjaganya termasuk senjata nuklir dalam status siaga khusus level kewaspadaan tertinggi pada minggu kemarin. Hal itu dilakukan dalam menghadapi rentetan pembalasan barat yang disebut perlahan memukul mundur pasukan darat Rusia. Meski bukan berarti Rusia akan menggunakan senjata nuklir dalam invasi militer saat ini juga.
Namun Putin sebelumnya mengindikasikan bahwa penggunaan senjata nuklir bukan tidak mungkin dilakukan. Pernyataan tersebut pun memicu beragam reaksi keras dari berbagai negara. Simak ulasan selengkapnya. Rusia lakukan invasi militer. Seperti yang kita ketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan perintah operasi militer di wilayah Donbas yang terletak di timur Ukraina pada Kamis 24 Februari kemarin. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di ibu kota Ukraina, Kiev, dan di kota Kharkiv. Tak lama usai Putin mengumumkan perintah operasi militer itu. Kurang dari 4 hari setelah dimulai, invasi telah memicu respon politik, strategis, dan ekonomi. Melansir dari Reuters, Amerika Serikat bahkan mengatakan Putin telah meningkatkan perang dengan retorika berbahaya. Melihat serangan-serangan yang dilancarkan Rusia, 27 negara Uni Eropa pada Minggu 27 Februari kemarin pun memutuskan untuk memasok senjata ke Ukraina. Dikutip dari Reuters, mereka disebut akan mengirim sekitar 450 juta euro atau sekitar 507 juta dolar persenjataan ke Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan dukungan Uni Eropa itu pun mencakup penyediaan jet tempur. Melihat respon Barat tersebut, Presiden Vladimir Putin kemudian memerintahkan militernya untuk menetapkan status siaga khusus senjata nuklir, level kewaspadaan tertinggi dalam divisi nuklir strategis Rusia. Rusia sendiri memiliki cadangan senjata nuklir terbesar di dunia, tetapi mereka juga paham negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO juga punya cukup senjata nuklir untuk menghancurkan Rusia jika digunakan. Hal itulah yang harus dipertimbangkan juga oleh Putin. Borrell pada konferensi pers di Brussels mengatakan Rusia telah jelas mengancam serangan nuklir di negara-negara yang mendukung Ukraina setelah invasi. Kami khawatir Rusia tidak akan berhenti di Ukraina, kata Borrell mengutip dari Reuters pada Senin 28 Februari. Mendengar kabar tersebut, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mendesak agar Rusia mengurangi retorika berbahaya ini yang berkaitan dengan senjata nuklir. Ini adalah langkah eskalasi dan tidak perlu yang mengancam kita semua. Kami mendesak Rusia untuk mengurangi retorika berbahaya ini mengenai senjata nuklir, ucapnya. Akibatnya, beberapa negara pun memberikan sanksi kepada Rusia. Dalam sanksi ekonomi terkuat, Amerika Serikat dan Eropa mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka akan mengusir bank-bank besar Rusia dari sistem pembayaran global utama SWIFT. Mereka juga mengumumkan langkah-langkah lain untuk membatasi penggunaan peti perang senilai 630 miliar dolar oleh Moskow. Presiden Swiss yang netral pun mengatakan dia mengharapkan pemerintahannya untuk mengikuti Uni Eropa dalam memberikan sanksi kepada Rusia dan membekukan aset Rusia. Sebelumnya, sebuah kantor berita negara Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah meledakkan pipa gas alam di Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan senjata nuklir untuk bersiap siagakan hancurkan Ukraina. Saya memerintahkan Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia untuk menempatkan pasukan pencegahan tentara Rusia ke dalam model layanan tempur khusus, kata Putin dikutip dari Channel News Asia pada Minggu 27 Februari. Diketahui Rusia memiliki gudang senjata nuklir terbesar kedua di dunia serta sejumlah rudal balistik. Sekutu Rusia, Belarusia bahkan juga mengirimkan pasukan khusus untuk bergabung dengan Rusia dalam serangan yang dilakukan di Kiev. Tak hanya itu, demi melancarkan serangan ke Ukraina, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko turut mengizinkan pasukan Rusia menggunakan perbatasan di negaranya. Rudal juga telah ditembakkan dari wilayah Belarusia, ungkapnya. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina Andriy Zagrodnik mengatakan jika Belarusia mungkin akan terlibat lebih jauh dalam serangan yang diarahkan ke Ukraina tersebut. Hal itu bisa saja terjadi jika adanya permintaan langsung dari Putin. Republik Belarusia kemungkinan besar akan bergabung dengan perang Rusia melawan Ukraina. Tentu mereka akan berdiri di pihak Vladimir Putin, terangnya. Vladimir Putin menempatkan pangkalan nuklir Rusia dalam siaga tinggi pada Minggu 27 Februari dalam menghadapi rentetan sanksi Barat atas perangnya di Ukraina.